Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 SMK Darul Amal. Seperti biasa, hari ini saya akan menjelaskan materi yang telah kalian rangkum minggu lalu. Jadi sekarang saya akan menjelaskannya ya. Kalian dengarkan baik-baik dan simak, karena nanti di ujung penjelasan akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang kecelakaan di tempat kerja ya. Kalian simak ya. Latar belakang kecelakaan di tempat kerja. Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Jadi dimanapun kita kerja pasti ada resikonya ya. Ada resikonya, ada potensi bahayanya. Jadi dimanapun kita bekerja, apalagi kita bekerja di tempat yang mayoritas mengundang bahaya, banyak kan ya tempat kerja yang resiko bahayanya itu tinggi ya. Nah itu pasti akan ada kecelakaan-kecelakaan yang timbul. Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga, tidak diharapkan dan tidak terencana yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik manusia maupun lingkungannya. Siapa yang mau ya? Tidak diharapkan, tidak diduga. Jadi kita dari itu harus berhati-hati dalam bekerja, karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan menimpa kita ya. Jadi kita harus hati-hati karena bahaya dalam bekerja ini tidak terduga dan tidak diharapkan. Menurut peraturan pemerintah tentang program jam sostek, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jadi menurut pemerintah ini dalam undang-undangnya kecelakaan kerja yaitu yang terkait dengan hubungan kerja. Nah, misalnya kalau kita lagi kerja nih, terus kita nauzubillah ada kecelakaan, nah itu disebut kecelakaan kerja. Namun kalau kita mendapat kecelakaan di luar kerja kita, maka itu tidak dimasuk kecelakaan kerja ya. Atau penyakit yang timbul, misalnya kalau kalian kerja di pabrik-pabrik yang bahan-bahan kimia tuh ya, bahan-bahan kimia itu akan menimbulkan penyakit, nah itu disebut juga kecelakaan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar ini. Jadi menurut pemerintah ini, peraturan pemerintahan, kecelakaan kerja juga adalah terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah. Jadi kalau kalian kerja nih mau berangkat dari pagi, kemudian di dalam perjalanan nauzubillah kita tidak tahu dan tidak diharapkan terdapat kecelakaan, kita kecelakaan. Nah itu juga disebut dengan kecelakaan kerja karena kita bertujuan untuk bekerja. Nah pada dasarnya latar belakang terjadinya kecelakaan kerja adalah sebagai berikut ya. Nah ini yang melatar belakangi terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, kondisi berbahaya, yaitu kondisi yang tidak aman dari mesin, peralatan, bahan lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan lain-lain. Jadi kondisi berbahayanya dalam tempat kerja kita ya, misalnya tadi yang saya bilang, kalau tempat kerja kita itu banyak bahan-bahan kimia, baunya, jenisnya ya, misalnya banyak asap, banyak zat-zat kimia yang terhirup oleh pernapasan kita. Kemudian juga mesin-mesin yang tidak aman, banyak mesin-mesin yang sudah tua misalnya, atau mesin-mesin yang berbahaya, tegangan listrik yang tinggi dan sebagainya. Nah itu kondisi berbahayanya dapat menimbulkan kecelakaan kerja ya. Kondisi berbahaya itu umumnya disebabkan tempat kerja dan peralatan atau fasilitas kerja. Jadi tempat kerja kita nih, kalau memang kita tahu tempat kerja kita itu dominan dalam resiko kerjanya ya, nah maka kalian harus memakai alat pelindung diri atau APD ya. Misalnya kalau laki-laki tuh kerjanya di
bengkel ya, bengkel besar misalnya anak TMI. Nah kalian tuh harus pakai helm, pelindung mata, sarung tangan, dan baju anti panas ya misalnya seperti itu. Kemudian kalau kalian bekerja di pabrik-pabrik yang baunya menyengat, debu, asap, dan kalian harus pakai masker seperti itu ya. Nah itu kondisi berbahaya dalam tempat kerja kita. Nah kalian bisa di sini bisa dibaca ya, tempat kerja yang tidak memenuhi standar. Nah misalnya kurang ventilasi udara, engep ya. Kita sebagai karyawan harus punya hak untuk memiliki ruangan kerja yang sehat. Ya, ventilasi udara yang keluar masuknya bagus dan sebagainya. Jangan kita kerja di ruangan yang engep ya, panas dan sebagainya. Itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Nah, kalau kita ventilasinya kurang kurang bagus, maka para pekerja juga kekurangan oksigen yang tadi saya bilang itu, mungkin saja dia akan memiliki penyakit asma dan sebagainya ya. Kemudian kurangnya pencahayaan ya. Kalau gelap mata kita nanti akan rabun, kalau terlalu terang juga nanti mata kita juga akan rusak. Jadi perusahaan harus memperhatikan tempat kerja yang nyaman bagi karyawan. Kemudian perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri yang saya sebutkan tadi seperti helm, sarung tangan ya. Jadi berbeda-beda APD-nya ya sesuai dengan profesi. Ya sekarang kan zaman sekarang kita sedang berada dalam masa pandemi ya. Jadi misalnya dokter, perawat itu harus pakai APD ya supaya mereka terhindar dari virus-virus seperti itu. Kemudian helm yang digunakan oleh para pekerja harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap benturan benda keras. Ya, jangan helm yang biasa saja ya. Setiap APD itu harus melindungi secara maksimal. Ya, jadi kalau kita misalnya kan seperti mandor, seperti pekerja-pekerja bangunan itu harus pakai helm ya. Nah, itu resiko kecelakaannya kan sangat tinggi juga ya, misalkan kejatuhan barang-barang berat ya, bahaya ya kepala kita. Jadi harus memiliki standar helm yang kuat, jangan helm yang biasa saja. Kemudian perbuatan berbahaya ya. Jadi kalau tadi tuh tempatnya yang berbahaya, kalau sekarang perbuatan berbahaya. Misalnya apa? Nah itu biasanya diperbuatin oleh kita manusia itu sendiri ya. Yang pertama kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana. Maka setiap pekerja harus memiliki atau mengikuti training terlebih dahulu agar dia terlatih dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita kurang pengetahuan, maka apabila kita salah maka resiko kecelakaan juga akan ada gitu ya. Kemudian cacat tubuh yang tidak kentara ya. Jadi kalau kita memiliki kesalahan, maka kita akan mendapat cacat tubuh yang tidak kentara. Misalnya perempuan nih di garment ya, di perusahaan jahit menjahit, kalau tidak terlatih, tidak terampil, maka misalnya kepotong tangannya dan sebagainya. Kemudian keletihan dan lemahnya daya tahan tubuh. Makanya kalau kita kerja kita harus mempersiapkan ya stamina kita, sarapan, minum vitamin, kemudian tidur yang cukup. Jangan kita mau bekerja begadang, kemudian kita sakit, dalam keadaan sakit, maka tidak akan maksimal kerjanya dan itu akan mempengaruhi kinerja kita ya. Letih, ntar kantuk dan lemas nanti akan membuat pekerjaan kita tidak maksimal dan akan menimbulkan bahaya. Itu ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya ya. Mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai, kita harus menguasai bidang pekerjaan untuk mencegah terjadinya kesalahan. Misalnya nih, seorang petugas mesin harus mampu menguasai segala macam bagian pada mesin ya. Kita harus tahu apa yang kita operasikan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak paham, maka kita tidak tahu mengoperasikan atau mengerjakan pekerjaan yang akan kita kerjakan gitu ya. Kemudian tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik ya. Misalnya para pekerja bagian las nih yang seperti ada di gambar ya, tidak memakai kacamata, terus
tidak memakai sarung tangan. Nah, dia mengabaikan APD ya, karena sudah tercantum atau sudah terukur, sudah teratur, jadi harus memakai APD agar tidak terjadi bahaya. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya ya. Pekerja las harus melindungi matanya dengan kacamata misalnya. Nah, ini tidak mengikuti prosedur. Kemudian pengaruh peralatan dan furniture kantor. Pengaruh peralatan dan furniture antara lain pencahayaan yang terlalu gelap atau terang. Ya, jadi perusahaan harus memperhatikan ya agar para pekerja karyawannya bisa nyaman untuk bekerja. Jadi pencahayaan tidak boleh terlalu gelap, tidak boleh terlalu terang ya, standar-standar saja atau yang biasa-biasa saja. Karena terlalu gelap juga kita nggak enak, terlalu terang juga tidak enak. Kemudian kabel listrik dan telepon yang terjuntai di lantai. Bahaya banget ya. Bahaya banget kalau kabel-kabel listrik, colok-colokan listrik itu terbengkalai saja, terjuntai, tergeletak di lantai ya. Alhamdulillah kalau sampai tersetrum. AC yang terlalu dingin atau ruang yang panas ya, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak bagus ya, dan sebagainya. Kemudian faktor apa saja penyebab kecelakaan kerja ini? Yang pertama faktor teknisnya, apa saja tempat kerjanya ya, karena tidak memiliki memenuhi syarat-syarat, misalnya yang tadi ya, mesinnya sudah tua, kemudian tidak ada ventilasi udara dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian kondisi peralatannya ya, peralatannya harus dicek-cek terus ya, mesin-mesinnya, jadi harus mesin-mesinnya harus aman bagi pekerja. 3. Bahan dan peralatan yang bergerak. Apalagi mesin-mesin zaman sekarang tuh sudah canggih-canggih ya, sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Sudah mesinnya canggih, besar-besar, nah itu resiko kecelakaannya juga besar gitu ya. Jadi bahan dan peralatan yang bergerak itu sangat menimbulkan atau menyebabkan kecelakaan kerja. Transportasi. Upaya untuk mengatasi kecelakaan kerja akibat transportasi adalah memastikan jenis transportasi yang tepat dan aman, melaksanakan operasi sesuai prosedur operasi standar operation procedure ya. Jadi transportasinya itu alatnya untuk misalnya nih kalian kerja di pelabuhan misalnya ya, yang kalian memasuki alat transportasi kapal atau truk itu kan ya harus memadai, truknya harus terjamin, jangan kita nanti bolak-balik untuk mengirim barang misalnya ya, mobilnya dalam keadaan tidak bagus, nah bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Dan itu misalnya truk itu harus kapasitasnya tidak boleh berlebihan ya. Nah, kita banyak melihat berita-berita bahwa banyak truk-truk perusahaan yang terjatuh gitu ya, karena kapasitas barangnya sudah overload. Kelima, peralatan sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu, lakukan peremajaan terhadap seluruh peralatan yang tadi ya, dikontrol juga, dicek-cek juga apa saja peralatan yang sudah tidak layak pakai misalnya. Nah, itu juga kalau tidak dicek-cek, karatan atau tumpul atau sudah lusuh ya, nah itu dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Ya, kalian bisa baca di sini ya kasus-kasusnya, berita-beritanya ya. Nah, ini ledakan yang terjadi di lantai 3 gedung Puslab Mabes Polri akibat tabung ya, bahaya juga. Misalkan kalaupun tidak berbahaya tempat kerjanya, itu kelalaian manusia misalnya ya, akibat tabung meledak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua faktor non teknis, tadi teknisnya ya, tempat kerja, kemudian kondisi peralatannya, bahan dan sebagainya. Nah, sekarang faktor non teknisnya apa saja? Yang pertama, ketidaktahuan dalam menjalankan mesin. Yang tadi dibilang ya, harus memiliki pengetahuan yang cukup, harus training dulu ya, jangan kita bekerja langsung terjun langsung, tidak ya. Anak TMI misalnya sudah dilatih oleh pelatihan di
sekolah ya, sudah dipraktek-praktekkan, makanya sudah paham. Kemudian kurangnya pengetahuan teknisi. Pendidikan seorang teknisi sangat dibutuhkan untuk proses produksi dan proses pemeliharaan. Seorang teknisi yang memiliki kemampuan tinggi biasanya dapat bekerja lebih baik. Ya, misalnya kalau kita bukan tidak tahu pengetahuan atau ilmu tentang komputer misalnya ya, maka kita susah mengoperasikan komputer. Orang kasir tuh harus tahu ya, misalnya anak akuntansi nih bekerja sebagai kasir ya, mengoperasikan sebuah komputer harus bisa ya. Kalau tidak bisa maka kita tidak maksimal dalam bekerja. Kemudian kurangnya keterampilan, diperlukan latihan secara terus-menerus untuk mengembangkan keterampilan sehingga mengurangi kecelakaan kerja. Makanya dalam sekolah SMK ini banyak kegiatan-kegiatan keterampilan ya, pelajaran keterampilan seperti praktek-praktek. Nah itu juga dapat membantu kalian mengetahui keterampilan atau pengetahuan kalian tentang jurusan yang akan kalian hadapi. Keempat, kekurangan cermatan. Setiap pekerja harus dilakukan secara cermat, teliti dan hati-hati ya. Kurang cermat kita kurang teliti, kurang konsentrasi dan sebagainya ya. Makanya tadi itu kalian harus jaga kesehatan, jaga pola tidur, pola makan dan sebagainya biar kita konsentrasi dalam bekerja. Kemudian bekerja tanpa peralatan keselamatan. Aduh ya, sangat berbahaya kalau kita bekerja tidak memakai APD, kita mengabaikan padahal perusahaan sudah menyediakan helm, baju misalnya, tapi kita cuek dan mengabaikan, maka resikonya ditanggung sendiri gitu ya. Nah, ini juga ada kasus ya, 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. Aduh, kita kan tidak tahu bagaimana bahaya datang ya, maka kita harus hati-hati. Kemudian faktor alam ya, faktor alam gempa bumi ya, alhamdulillah. Faktor alam seperti gempa bumi sangat sulit diprediksi. Tempat kerja perlu dirancang ya, harus ada titik kumpulnya. Misalnya kita nauzubillah pada saat kita bekerja terjadi guncangan atau gempa bumi ya, kalau memang kondisi bangunan tempat kerja kita itu tidak kuat maka cepat ambruk ya. Tapi kalau tempat kerja kita di setting atau dirancang hingga kuat gitu ya, maka bisa meminimalisir dan harus ada titik kumpulnya agar karyawan jika ada gempa bumi bisa tahu lokasi mana yang aman untuk ditempati gitu ya. Kemudian faktor alam apalagi banjir dapat merendam peralatan seperti mesin produksi, menimbulkan kerusakan dan konsentrasi. Aduh, serem banget ya kita banjir, kemudian banyak mesin-mesin atau kabel-kabel terjuntai, kemudian kerendam air dan itu akan mengakibatkan tersengat listrik. Nah itulah ya, bisa saja terjadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Nah ini bisa juga kalian baca kasus terjadinya kecelakaan kerja. Karyawan PT Freeport terjebak longsor. Nah ini faktor alam ya, longsor di lokasi penambangan. Nauzubillah. Kemudian kecelakaan akibat kerja apa saja ya? Apa saja nih jenis-jenis cedera atau keparahannya? Yang pertama cedera fatal banget ya, yaitu kematian yang disebabkan oleh cedera. Kecelakaan di perusahaan tambang ya, ini ya contohnya ya, perusahaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang meninggal dalam waktu 24 jam. Nah makanya kalau kita bekerja di pabrik atau perusahaan yang resiko kecelakaannya tinggi, maka kita harus waspada dan hati-hatinya juga lebih tinggi ya. Terus cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja, yaitu suatu kejadian yang menyebabkan cacat serta kehilangan hari kerja selama 1 hari kerja atau lebih hari pada saat kerja. Kecelakaan kerja tersebut terjadi tidak dihitung sebagai kehilangan hari kerja. Cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja, misalnya 1 hari saja ya, 1 hari saja kalian kecelakaan kerja kemudian kalian izin dan sebagainya. Kemudian cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja, lost time day, yaitu karyawan tidak bisa masuk kerja karena cedera atau karena cedera yang kambuh dari pekerja sebelumnya. Ini sudah berhari-hari sana ya, lost time day.
tidak mampu bekerja, yaitu jumlah hari kerja karyawan yang tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara atau yang dimodifikasi. Misalnya nauzubillah kita cedera nih, kemudian kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang biasanya kita kerjakan. Nah, kita itu dipindahkan atau ditempatkan pada pekerjaan yang lain. Cedera dirawat di rumah sakit, yaitu kecelakaan kerja ini tidak termasuk cedera hilang waktu kerja, tetapi kecelakaan kerja yang ditangani oleh dokter, perawat, dan atau orang memiliki. Jadi dirawat gitu ya, tapi tidak kehilangan hari kerjanya. Cedera ringan, yaitu cedera ringan akibat kecelakaan kerja yang ditangani penggunaan alat pertolongan pertama ya, misalnya luka lecet kita misalnya nih lecet di tempat kerja, nah itu langsung ditolong oleh P3K ya, sebagainya. Sampai sini anak-anak ya, materi yang akan saya lanjutkan. Tugasnya adalah kalian menyebutkan kecelakaan apa saja yang terjadi pada perusahaan A. Misalnya ya, di rumah sakit, bekerja di rumah sakit, kecelakaan apa saja yang resiko kecelakaan apa saja yang ada di rumah sakit, misalnya ya bau-bau zat obat-obatan bisa menyebabkan asma misalnya, atau menghirup udara obat-obatan bisa menyebabkan paru-paru dan sebagainya. Terus misalnya juga bekerja di perusahaan gas misalnya, resiko kecelakaan kerjanya misalnya bisa meledak ya, atau banyak udara-udara yang tidak enak dan sebagainya. Nah, itu tugasnya ya. Jadi menyebutkan resiko kecelakaan kerja pada perusahaan tertentu ya, terserah kalian perusahaan apa saja, dan kalian sebutkan contohnya 5 saja. Ya, 5 saja bisa kalian tulis dan kalian kirim via WhatsApp, dan itu akan dianggap sebagai kehadiran kalian. Jadi kalau absen yang kalian isi itu hanya formalitas, nah ini absen yang sebenarnya ya. Jadi kalau kalian menyimak video atau penjelasan dari saya, maka kalian akan paham gitu ya. Oke, sampai sini saja pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya jelaskan masuk ke dalam otak kalian, bermanfaat, dan selamat mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.